Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Pagi Pak. Pagi Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum belajar, itu Bapak lihat di barisan belakang bangkunya kok nggak lurus, mejanya tolong diluruskan dulu ya, biar rapi meja kursinya ya, biar terlihat bagus. Kemudian itu di bawah mejanya Bu Elvita, di bawah mejanya Elvita kok ada sampah, tolong dibuang dulu ya sampahnya, biar kelihatan itu ya. Nah, kita akan belajar IPA, harus menjaga kebersihan ya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, dipimpin ketua kelasnya. Ayo silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya Pak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua ya, sepertinya. Hadir semua Pak hari ini Pak, alhamdulillah. Hadir semua. Baik. Nah, sebelumnya ini Bapak membawa sesuatu nih kira-kira. Nah, ini Bapak bawa sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Mie Pak. Nah, ya benar. Benar anak-anak, ini adalah mie instan. Ada yang suka dengan mie instan? Saya Pak, suka banget Pak. Wah, suka banget. Oke. Kira-kira nih, ada yang pernah merhatiin kemasan mie instan ini nggak kira-kira? Di belakangnya Ada gambarnya Pak. Suka ada tabel, ada tabel gitu. Di belakangnya ini ada informasi nilai gizinya ya. Nah, ini. Jadi gunanya kita mengetahui informasi nilai gizi ini adalah biar kita tahu makanan yang kita makan itu kebutuhannya, nilai nutrisinya itu berapa, kita tahu nantinya. Nah, kira-kira menurut tebakan kalian nih, kira-kira nutrisi di dalam mie instan ini cukup nggak untuk kebutuhan kita beraktivitas sehari-hari? Kalau makan Pak, cukup Pak. Cukup Pak, soalnya suka kenyang. Soalnya Kalau kenyang, makan Pak. itu Pak. Oh, makannya kenyang. Iya, dikira sudah cukup. Oke, cukup. Kalau kurang saya 2 Pak. Wah, kalau kurang 2 ya, mantap. 2 plus nasi ya, Anjar ya. Ya Pak, tambah telur. Tambah telur, waduh, enak. Kasih cabai enggak itu nanti makannya? Iya Pak, tambah cabai juga. Wah, hati-hati mules ya. Baik, nah Bapak barusan ngomongin makanan nih. Nah, kenapa kita itu harus makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi baik, agar tubuh kita itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya nih Bapak contohkan, Bapak analogikan ya. Nah, contohnya kalian naik motor ke sekolah. Nah, motor itu kan perlu bensin tuh biar bisa jalan. Ya, nah, Pak. sama kayak tubuh kita. Ya, tubuh kita tanpa makanan kita nggak akan mempunyai energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Makanya kita wajib untuk makan makanan yang bergizi. Nah, ngomongin soal makanan nih, Bapak mau cerita nih, bahwasanya di Indonesia itu banyak kasus malnutrisi. Ada yang tahu malnutrisi? Kekurangan nutrisi. Kurus banget Pak. Oh, kurus banget. Selain itu apa lagi? Yang busung lapar itu ya Pak ya? Oh, busung lapar ya. Kalau balita busung lapar. Yang badannya kecil gitu ya Pak? Yang ya, kurus kerontang gitu ya? Ya benar semua anak-anak. Nah, baik. Malnutrisi itu ada 2 jenis ya. Yang pertama kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi yang kalian sebutkan tadi. Contohnya gizi buruk, busung lapar, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kelebihan nutrisi, itu juga termasuk malnutrisi. Contohnya obesitas yang biasanya badannya besar ya, bobotnya di atas 100 kilo. Nah, itu adalah contoh malnutrisi.
Makanya kalian harus selalu menjaga pola makan ya, biar tidak terkena malnutrisi. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak sampaikan dulu ya tujuan pembelajarannya. Oke, sebentar Bapak bukakan dulu PowerPoint-nya untuk di tujuan pembelajarannya. Bentar. Sudah terlihat anak-anak tujuan pembelajarannya? Sudah, Pak. Nah, sudah Bapak sampaikan tujuannya. Nah, kira-kira setelah kalian mengetahui tujuannya, manfaatnya kira-kira apa anak-anak? Kira-kira kita mempelajari materi nutrisi kira-kira. Biar kita tahu makanan yang bernutrisi yang harus kita makan, Pak ya. Oh iya, benar. Ada lagi yang bisa menyampaikan manfaat untuk mempelajari nutrisi? Biar mengetahui kandungan di setiap makanan, Pak. Ya, benar, mantap. Ya, selain mengetahui nutrisinya, ya, jadi nanti kita dapat tahu nih makanan mana yang baik untuk tubuh kita. Nah, sekarang Bapak punya berita viral nih. Ya, coba kalian lihat dulu ya berita viralnya. Tadi Bapak, ya, tadi pagi Bapak lihat berita itu ada berita viral. Nah, nih sudah terlihat anak-anak? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada berita viral, sumbernya dari Detik News ya. Nah, lihat ada kasus viral anak 11 tahun mengalami obesitas, berat badannya 126 kg nih. Bayangin tuh, beratnya 126 kg. Berapa kali berat tubuh kalian coba kira-kira? Ayo, berapa? Kayaknya berapa? Tiga kali, lipat Pak. ya? 3 kali ya. Tiga Wah, kali. silakan dipahami ya artikel ini, silakan dibaca dan dipahami. Silakan akan tampilkan video mengenai kasus obesitas juga. Silakan dilihat ya. Nah, sudah Bapak tampilkan tuh video mengenai kasus obesitas. Tadi juga Bapak sudah tampilkan artikel. Nah, kira-kira muncul pertanyaan apa di benak diri kalian yang terlintas ketika membaca artikel dan melihat video yang Bapak putarkan ini? Ada yang bisa menyampaikan rumusan masalah apa kira-kira? Saya, Pak. Oh ya, Asep duluan, silakan. Nah, kira-kira Pak, bagaimana ya caranya mengetahui kandungan kalori yang terdapat pada makanan yang selalu kita konsumsi itu, Pak? Oh ya, bagus. Kandungan kalori pada makanan ya. Iya, Oke. Pak. Selanjutnya tadi ada Elvita, silahkan. Saya, Pak. Bagaimana, Pak, cara kita menentukan kebutuhan kalori yang sesuai untuk tubuh kita? Ya, pinter, bagus ya. Dari dua rumusan masalah tersebut ya, yang pertama bagaimana cara kita mengetahui kandungan kalori pada makanan, yang kedua cara menentukan kebutuhan kalori ya agar kita terhindar dari penyakit obesitas. Ya, obesitas ya. Nah, caranya bagaimana? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah, kita akan melakukan pengamatan nih, penyelidikan pada bahan makanan yang sudah Bapak perintahkan kalian untuk membawa. Sebelumnya Bapak bagi kelompok dulu ya. Bapak bagi dua kelompok. Iya, Pak. Kelompok 1 terdiri dari Indri, Emila, Asep ya. Kelompok 2 Fatia, Hida ya. Kemudian ada Mia dan Erika. Oke, silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Silahkan, yuk. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya ya kepada kalian ya. Nih, silahkan diambil ketua kelompoknya, yuk. Silahkan ke depan. Ya, Pak. Saya. Ya, bagus. Nah, setelah kalian dapatkan LKPD-nya, silahkan kalian baca dan pahami
dipahami ya isi dari LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Silakan dibaca dan dipahami. Oke, selanjutnya sudah dibawa ininya bahan makanan yang Bapak perintahkan? Sudah, Pak. Sudah Pak, ada di tas Pak. Ada di tas ini Pak, diambil dulu Pak. Oke, silahkan diambil dulu ya. Ini ya Pak. Nah, ya benar. Silahkan dilihat di belakang kemasan itu ada informasi nilai gizinya ya. Silahkan kalian lihat. Silahkan kalian baca, kalian lihat. Kemudian kalian tuliskan di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silahkan dikerjakan dengan baik. Ya, nanti kalian ketika mengerjakan akan Bapak nilai kalian bersungguh-sungguh tidak dalam mengerjakannya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, nih Bapak bukakan LKPD-nya nih, silahkan dilihat. Ya, jangan lupa ditulis anggota kelompoknya. Kemudian nanti ya ikuti prosedur pengamatannya nih, di sini ada sudah Bapak pastikan ya. Nah, nanti yang dilihat yang di belakang kemasannya ya. Iya Pak. Nah, kemudian dituliskan hasil pengamatannya pada tabel pengamatan. Silahkan dikerjakan. Sudah mengerjakannya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, baik. Oke, kalau sudah, silahkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk menampilkan atau mempresentasikan. Silahkan, kalau menteri ada Emila, ada Asep, silahkan. Iya Pak, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, bahan makanan yang diamati, yang pertama dari Cisnabati, terdapat 3 nutrisi, kemudian pada Cisnabati ini terdapat 7 gram dikali 4, berarti 28 kilokalori untuk karbohidrat, 1 gram kali 4 kilokalori untuk protein, dan 2 gram kali 4 berarti 8 kilokalori untuk lemak. Totalnya yaitu 40 kilokalori. Setelah menghitung jumlah energi dari berbagai makanan kemasan, kemudian dibandingkan dengan angka kecukupan energi, nah berdasarkan jumlah total energi dari makanan kemasan yang dibawa, kira-kira sudah cukupkah makanan yang kalian bawa? Nah, untuk jawabannya belum cukup, karena makanan yang kami bawa hanya memiliki total jumlah energi sebanyak 220 kilokalori, sedangkan angka kecukupan energi kami seharusnya 2050 sampai 2400 kilokalori. Mungkin sekian Bapak hasil presentasi diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Saya menanggapi buat kelompok 1. Ya, silakan. Apakah makanan ringan ini mampu mencukupi kebutuhan nutrisi kita? Ya, silakan dijawab untuk kelompok 1. Oke, jawabannya belum cukup ya, karena makanan yang di bawah hanya memiliki total jumlah energi sebanyak 220 kilokalori. Sedangkan angka kecukupan energi kami seharusnya 2050 sampai 2400 kilokalori. Baik. Bagus jawabannya ya. Sudah jelas, Fatia? Ya Pak, jelas Pak. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sudah presentasi dengan baik. Yo, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Sudah selesai presentasi. Terima kasih untuk yang presentasi. Untuk selanjutnya, silahkan ada yang berani menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Monggo, silahkan yang berani. Ya Pak, mencoba. Semoga benar Pak. Boleh Silakan. Pak? Monggo, Ya. silakan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
kandungan nutrisi pada makanan ringan belum mencukupi angka kebutuhan energi untuk kebutuhan tubuh kita. Di mana pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat, lemak, dan proteinnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan angka kebutuhan energi. Jadi kebutuhan energi harian ini juga setiap orang berbeda-beda. Ini dapat dilihat dari jenis kelamin atau gender dan usia. Seperti itu Bapak hasil kelompok kami. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Dayanti telah menunjukkan dengan baik ya hasil dari pengamatannya. Baik, presentasinya sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya mohon perhatikan ya, Bapak mau menampilkan PPT untuk menjelaskan materi kita hari ini ya. Masih semangat ya mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Semangat dong Pak. Semangat dong, apalagi lihat makanan Pak. Iya, lihat makanan ya. Nah, ini ada gambar tadi ya, kita lanjutin. Ada yang ngomong makanan mahal Pak. Waduh, makanan mahal ya. Kira-kira ini termasuk makanan apa ini kira-kira? Ada roti, ada sosis. Makanan apa ini kira-kira? Burger Pak. Hidratnya Pak. Banyak karbohidratnya ya, burger benar tadi. Ini adalah makanan cepat saji atau junk food ya. Nah, kira-kira makanan seperti ini sehat nggak kira-kira? Sehat. Sehat dan enak Pak. Enak Sehat dan Pak. enak. Pak. Mengenyangkan. Mengenyangkan. Baik, coba kalian baca ini. Kira-kira sehat tidak? Ayo dibaca bareng-bareng. Makanan siap saji atau junk food memiliki rasa yang lezat, tapi jenis makanan ini tidak sehat ya karena tinggi kalori. Kalorinya terlalu tinggi dan rendah nutrisi. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau sering, makanan siap saji dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas, diabetes, penyakit jantung, atau bahkan kanker ya. Nah, ini makanan tidak sehat membuat perut kita jadi sakit nih. Ini tadi yang sering konsumsi mie instan berlebihan nih, perutnya jadi sakit. Kemudian, nah, makanan itu harus sehat. Kalau tidak sehat, nanti kita jadi lesu. Kalau kita nggak sarapan, perut kita sakit nih. Aduh, sakit perut kita ya. Nah, kemudian, makanan apa yang sehat itu seperti apa? Nah, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Nah, di sini ya, ada makanan pokok, ada sayur-sayuran, ada lauk pauk, ada buah-buahan. Jangan lupa ditambahkan dengan minum susu ya. Kemudian di sini ada jenis nutrisi yang ada dalam makanan. Yang pertama itu karbohidrat ya. Ada nasi, ada kentang, ada jagung, ada roti. Roti di sini roti yang dari gandum ya. Nah, kemudian ada proteinnya. Protein itu ada protein hewani dari hewan, ada ikan, ada telur, ada daging ya. Ada dari tumbuhan, kacang-kacangan ya, ada dari kedelai. Nah, kalau kedelai ini dibuat menjadi apa? Tempe? Tempe, Pak. Ya, dibuat jadi tempe. Selain dibuat jadi tempe, dibuat jadi apa kira-kira kedelai itu? Tahu, Pak. Ya, ada jadi tahu ya. Biasanya digoreng tempenya. Kemudian ada lemaknya ya, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak nabati itu yang berasal dari tumbuhan, contohnya ada buah alpukat. Kemudian ada lemak hewani dari hewan ya. Oke, kemudian makanan sehat itu selain ada protein, lemak, karbohidrat, ada vitamin dan mineral. Ini ada buah-buahan ya. Nah, ini mengandung vitamin dan mineral. Ini ada sayur-sayuran juga. Wah, seger ya kita melihatnya ya. Nah, kemudian, nah ini kalau kita makan makanan yang seimbang, nah di lambung kita ya nanti nggak akan sakit seperti tadi ya. Nah, ini, kalau vitaminnya cukup, semangat untuk belajar, untuk sekolah dan bermain. Oke, siap jadi anak yang sehat, siap jadi yang nomor 1. Kira-kira ada yang mau bertanya sampai sini? Silahkan. Saya, Pak. Saya, Pak. Oh ya, Emila silahkan. Mau bertanya apa? Pak, mau tanya sebenarnya apa Pak fungsi lemak bagi tubuh kita? Oke, lemak bagi tubuh kita. Lemak bagi tubuh kita itu untuk cadangan makanan ya, agar
ketika kita misalnya puasa ya atau kita telat makan, kita masih mempunyai cadangan makanan. Jadi tubuh kita masih kuat ya. Nah, itu fungsi lemak. Tuh ya, Emila ya, Pak. sudah paham? Sudah, Pak. Terima Oke. kasih. Kemudian ada lagi yang bertanya? Silahkan. Saya Pak, Oh ya, silahkan. fungsi protein untuk tubuh kita itu apa ya Pak? Oke, fungsi protein untuk tubuh kita bagus. Protein terutama kalian usia remaja untuk masa pertumbuhan ya. Kalian kalau pengen cepat tinggi ya mengkonsumsi protein yang banyak. Tadi contohnya ada tempe, ada daging, ada telur ya. Nah, tuh. Sudah paham Herisa? Paham Pak, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai ya. Kita belajar dengan baik. Kesimpulan pelajaran hari ini kita dapat mengetahui nutrisi apa saja yang terdapat pada makanan. Kita dapat menghitungnya, kemudian kita dapat membandingkannya ya sesuai dengan usia dan jenis kelamin ya. Kemudian selanjutnya Bapak punya soal nih untuk kalian kerjakan. Nah, soal post-test ya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini ada soal post-test, silahkan dikerjakan. Nah, ya, kerjakan di kertas 1 lembar saja ya, dikasih nama. Ayo, silahkan. Ini petunjuk mengerjakannya, jangan lupa berdoa ya, biar bisa mengerjakannya. Soalnya nggak perlu ditulis, dilarang mencontek ya. Nah, ini soal yang nomor 1. Silahkan dikerjakan. Sudah terlihat nomor 1? Sudah Pak. Oke, silahkan dikerjakan. Pak Waktunya dikasih tanggal jangan Pak. dikasih, silahkan dikasih. Ya Pak. Nah, soal nomor 1 waktunya 2 menit saja, nggak usah lama-lama. Sudah? Lanjut ya. Nah, ya, lanjut nomor 2. Nah, ini silahkan dikerjakan soal nomor 2 ya. Wah, lihat ini tadi ada yang bilang hamburger ya. Ini adalah hamburger ya. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Lanjut Sudah nomor 3. Bapak. Mantap, pinter nih berarti. Nomor 3, ini ada sebuah cerita, silahkan dibaca ceritanya, dibaca dan dipahami, silahkan. Sudah jadi, Pak. Oh, sudah jadi, mantap. Nah, soal yang terakhir. Soal yang terakhir, silahkan. Sudah, Pak. Bapak sudah Oke, Pak. sudah. Ayo, silahkan dikumpulkan ke depan. Kalau sudah. Ya Pak, nilainya 100 ya Pak ya. Ya, nanti Bapak koreksi ya. Oke. Ya Terima Pak. kasih ya sudah mengerjakan, sudah belajar dengan baik. Tadi Bapak simak tadi ada beberapa yang aktif ya, misalnya Hidayanti, Asep tadi aktif. Nanti Bapak kasih nilai tambah ya dan ada hadiah. Nanti diambil di kantor ya. Terima kasih. Ya. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan sekali Bapak. Nah, alhamdulillah ya, biasanya kalian kan mendengarkan guru cuma ceramah sampai ada yang ngorok-ngorok di kelas ya. Nah, sampai ada yang tidur di kelas. Nah, ini kan kita melakukan pengamatan nih, jadi lebih seru ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti di rumah dikerjakan PR yang sudah Bapak kirim ya. Nanti dikerjakan PR-nya, kemudian dibaca untuk materi pertemuan selanjutnya tentang penyakit yang ada pada organ pencernaan ya, dibaca materinya di rumah. Mohon maaf atas kesalahan yang Bapak buat, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan. Terima kasih sekali lagi, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.